Haleluya. Yesuslah Tuhan. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Malam hari ini saudara, saya sangat tertarik dengan perkataan Yesus waktu ada di muka bumi ini saudara. Waktu Yesus ada di muka bumi, ada banyak sekali satu perkataan kalimat yang luar biasa daripada Yesus. Apa itu saudara? Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin saudara. Ada banyak perkataan yang sama yang keluar dari mulut Yesus mengatakan kepada orang yang datang kepada dia, yang minta pertolongan kepada Yesus, maka Yesus menjawab, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu menjadi satu perhatian khusus dari saya saudara. Kenapa tidak Yesus katakan, ya kamu sembuh, ya kamu ini? Ada beberapa kasus saudara yang jelas menyatakan bahwa Yesus hanya berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Amin saudara. Di sini jelas saudara bahwa kalau Yesus berkata demikian, maka pencapaian iman dalam kehidupan manusia adalah antara hati manusia dan belas kasihan Allah itu menyatu saudara. Allah, Yesus Kristus itu sangat mengasihi umatnya, sangat mencintai manusia saudara. Jadi mengapa Yesus waktu orang datang minta pertolongan kepada Yesus, maka Yesus menjawab ke dia. Dia bilang begini saudara, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, iman saya tahu saudara adalah dalam hati orang. Amin. Amin saudara. Haleluya. Nah, malam hari ini saudara, maka kita perlu tahu apa sih kuasa dari iman itu. Bagaimana sebenarnya iman itu saudara, kuasanya bagaimana? Ternyata setelah saya pelajari saudara, kuasa iman itu dapat terjadi pertama kepada pribadi kita masing-masing saudara. Kalau kita punya iman saudara, kita punya keteguhan kepada Allah, kita percaya penuh kepada Allah, maka efek yang paling pertama timbul adalah iman itu terjadi kepada pribadi kita masing-masing saudara. Ada banyak kasus yang disembuhkan Yesus melalui iman mereka sendiri saudara. Pertama saya catatkan saudara, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang menderita pendarahan. Ada banyak sekali kasus, tapi saya malam hari ini hanya mencatatkan beberapa saudara. Saya cuma mau mengingatkan bagi saudara bahwa orang yang punya iman itu berdampak pertama dulu kepada dirinya sendiri saudara. Ya, pertama contohnya saudara, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang menderita pendarahan. Tertulis di dalam Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22 saudara. Dan dalam Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Nah, kalau saudara baca itu semua di sana saudara, bagaimana seorang yang menderita pendarahan selama 12 tahun saudara, Alkitab catat dia sudah kemana-mana berobat, dia sudah menjumpai tabib bermacam saudara. Malah kalau di Markus jelas dia katakan begini saudara, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Artinya saudara, keputusasaan sudah menghampiri hidupnya saudara. Semuanya sudah habis. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dia bukan sembuh, tetapi Alkitab catat dia makin parah. Keadaannya makin memburuk saudara. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin saudara sudah dengar seringkali tentang firman Tuhan ini saudara. Ada tindakannya, ada sesuatu aksi yang dia buat untuk mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Sehingga saudara, ayat di Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar, mendekati dan menjamah jubah Yesus. Ayat 28, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh.
Artinya saudara, dia ambil satu komitmen, dia ambil satu iman, dia taruhkan dalam hatinya. Maka dia bilang begini, akan kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada jaminankah kalau dia sembuh, saudara? Alkitab nggak catat demikian, saudara. Dia hanya mendengar ada berita tentang Yesus. Lalu dia ambil komitmen, dia mendekat, menjamah. Lalu keluar dari pernyataannya, dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia sembuh. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Walaupun saudara, kalau di ayat-ayat seterusnya ada banyak tantangan yang dia hadapi, saudara, tetapi Markus 5 ayat 34 dia catatkan begini di sana, saudara, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Amin, saudara. Kita cepat, saudara. Kita hanya buka kasusnya saja, saudara, ya. Yesus menyembuhkan orang buta. Tercatat di dalam Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Waktu dia dengar Yesus, ya, kasihanilah kami, hai anak Daud. Lalu Yesus berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka jawab, iya Tuhan, kami percaya. Ada jaminan di sana, saudara? Mereka bisa melihat? Tidak ada. Yesus hanya bilang, kamu percaya kalau aku bisa melakukannya? Dia bilang, percaya. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupannya, saudara? Di Matius 9 ayat 27 sampai 31 tuh, mereka melek. Mata mereka terbuka. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Amin, saudara. Jadi kuasa iman yang dalam hidup kita itu berdampak pertama sekali dalam hidup kita, saudara. Pribadi lepas pribadi. Malam hari ini saya mau beritahu buat saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, milikilah iman. Seberapa besar iman yang kau miliki, saudara, maka itu akan berdampak dalam kehidupanmu. Amin. Mungkin saudara hari ini ada sedang sakit. Mungkin orang-orang yang menyaksikan live streaming malam hari ini, saudara mengalami masalah. Boleh tuliskan saudara di komentar di bawah, saudara, di tayangan live itu, apa menjadi persoalan masalah saudara. Saya percaya, rindu menjadi rekan doa saudara. Malam hari ini saya percaya, bagaimana iman secara pribadi kita kepada Yesus, maka saya percaya, saudara, akan terjadi. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Saya lanjut, saudara. Nah, kuasa iman bukan hanya berdampak kepada kita pribadi, saudara. Kuasa iman yang kita miliki itu berdampak kepada keluarga kita. Kasusnya ada, saudara. Yesus menyembuhkan dan membangkitkan anak Yairus. Di dalam Markus 5 ayat 22, dia catatkan begini di sana, saudara. Markus 5 ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Markus 5 ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Tapi di Matius 9 ayat 18, dia bilang begini, saudara, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah
dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Iman daripada orang tua ini, saudara, datang menemui Yesus. Saya tidak peduli apakah anaknya sudah meninggal atau anaknya hampir meninggal seperti ayat-ayat yang kita baca. Tetapi saya mau lihat, saudara, bagaimana iman daripada orang tua ini datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus bahwa Yesus akan membangkitkan anaknya. Iman yang begitu besar, saudara, daripada orang tua ini. Iman yang begitu luar biasa dari orang tua ini untuk menyelamatkan keluarganya, saudara. Waktu kita melakukan iman, saudara, maka ada banyak tantangan, ada banyak persoalan di sana, saudara, yang seharusnya, saudara, kita bisa mundur dari iman itu. Tetapi Yesus berkata, saudara, kepada ayah daripada gadis yang meninggal ini, jangan takut, percaya saja. Amin. Amin, saudara. Jangan takut, percaya saja. Dan malam hari ini, saudara, hal yang sama juga pasti dikatakan Yesus kepada itu. Jangan takut, percaya saja. Haleluya. Kalau secara pribadi mungkin Yesus berbelas kasihan kepada kita waktu kita mengalami persoalan, tetapi waktu masalah orang lain, keluarga kita, kita datang kepada Tuhan, saudara, membawa persoalan keluarga kita kepada Tuhan, maka jawaban yang luar biasa daripada Tuhan adalah jangan takut, percaya saja. Kita bisa lihat, saudara, bahwa orang ini, anak daripada Yairus ini, sudah tidak berdaya, saudara, sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi gara-gara iman daripada orang tuanya, maka dia mengalami kesembuhan, dia mengalami kebangkitan. Amin. Yang kedua, kasus yang kedua, saudara, karena iman maka keluarganya diselamatkan, saudara. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan dengan iman daripada ibunya. Terdapat di Matius 15 ayat 22 sampai dengan 28, saudara. Di sana menerangkan bagaimana Yesus diam saja waktu perempuan ini datang. Lalu ada pernyataan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu Yesus bilang lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi ada satu iman, ada pernyataan yang luar biasa dari seorang ibu ini kepada Yesus. Dan dia percaya hanya Yesus yang mampu menyembuhkan anaknya. Apa yang dia katakan, saudara? Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Waktu dia berkata demikian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tersentuhlah hati Yesus. Yesus bilang begini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Seringkali masalah kita, saudara, tidak langsung dijawab. Tapi malam hari ini, walaupun masalah kita belum dijawab, persoalan kita belum dijawab, saudara, maka percayalah, pastikan bahwa Yesus berkata, hai anakku, besar imanmu. Maka kita percaya, saudara, orang tua kita, anak kita, sepupu kita, orang-orang yang kita kasih satu keluarga, saudara, boleh diselamatkan oleh Tuhan, boleh dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Maka Alkitab ada catat begini, satu orang selamat di rumah itu, maka seisi rumahnya diselamatkan. Haleluya. Haleluya, saudara.
Berarti betapa pentingnya iman yang ada dalam hidup kita ini, saudara. Bisa untuk menyelamatkan pribadi kita, bisa menyelamatkan keluarga kita. Jadi tidak ada alasan orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, dia harus mulai lempem hidupnya, saudara. Karena betapa besar kuasa iman yang ada di dalam hidupnya. Saya percaya malam hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Jadi akan membangkitkan iman kita. Mungkin ada iman kita hari-hari ini sudah mulai lemah, saudara. Ada iman kita mulai gak percaya sama Tuhan. Tetapi waktu kita dengar firman Tuhan ini, maka saudara, waktu kita punya iman, kita taruh dalam hati kita, kita taruhkan dalam pikiran kita, saudara, maka saya percaya sel-sel yang ada dalam hidup kita mulai satu tujuan, satu fokus. Karena iman itu menggerakkan seluruh tubuh kita untuk mencapai satu tujuan. Yaitu apa, saudara? Apa yang saudara kehendaki dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Hal yang ketiga, waktu kita punya iman, saudara, apa yang terjadi? Waktu kita punya iman, saudara, maka iman itu akan berdampak kepada lingkungan di mana kita berada. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan punya kuasa untuk merubahkan hidup kita, merubahkan keluarga kita, bahkan merubahkan lingkungan kita dimanapun kita berada. Katakan amin. Haleluya. Di Markus 2 ayat 1 sampai dengan 5, bagaimana 4 orang, saudara, menggotong 1 orang yang lumpuh, membawa kepada Tuhan. Saya percaya itu bukan keluarga mereka, saudara, tetapi mungkin mereka satu kampung atau satu lingkungan. Tergerak hati mereka untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Adakah masalah yang mereka hadapi sana? Ada. Rumah itu penuh sesak, saudara. Tetapi mereka mengambil satu kesimpulan, mereka harus buka atap dari rumah itu. Perlu kesatuan hati. Tetapi waktu iman bersatu, saudara, maka saya percaya, saudara, ada kesatuan hati di sana. Maka kita percaya, saudara, sesuatu terjadi dengan luar biasa. 4 orang ini datang menggotong 1 orang yang lumpuh, datang kepada Tuhan. Walaupun ada masalah, mereka berusaha untuk menyampaikan yang sakit ini di hadapan Tuhan. Saya bacakan buat saudara, Markus 2 ayat 3 sampai dengan 5. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, ketika Yesus melihat iman ke-4 orang ini, saudara, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sewaktu Yesus melihat iman ke-4 orang ini, saudara, sewaktu Yesus melihat iman saudara, sewaktu Yesus melihat iman saya, sewaktu Yesus melihat iman daripada anak-anak Tuhan, maka saya percaya, saudara, lingkungan kita boleh dipulihkan, boleh dibangkitkan, saudara. Kita juga percaya melalui kesatuan iman daripada anak-anak Tuhan, bangsa Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Hari-hari ini bangsa Indonesia kita lihat, saudara, ada dalam ketakutan, ada dalam kecemasan, ada dalam krisis mungkin, saudara. Tetapi waktu saya baca ini, saudara, anak-anak Tuhan yang punya iman kepada Allah bersatu hati. Walaupun ada masalah, persoalan, semua bergandengan tangan satu hati, saudara, punya iman kepada Yesus, maka saya percaya bangsa Indonesia akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara.
Apa yang terjadi waktu Yesus bilang begitu sama orang yang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2:12 mencatatkan begini, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Sewaktu kita punya iman kepada Allah, itu berdampak kepada pribadi kita, itu berdampak pada keluarga kita, itu berdampak pada lingkungan kita. Semuanya, saudara, yang hampir mengalami kematian dipulihkan Tuhan. Karena apa? Karena ada satu iman yang mau memuliakan Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau mengagungkan Tuhan, yang mau berserah kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan berbelas kasihan. Maka dari hal di atas, saudara, ternyata iman adalah suatu karya Allah yang nyata dan real. Suatu kita datang berserah dan percaya, maka itu dapat terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan kita, saudara. Kalau kita butuh, kita datang kepada Tuhan dengan iman, maka saya percaya kita akan mendapatkannya. Apalagi kalau kita butuh, saudara, apalagi kalau kita sanggup, pasti. Tetapi kalau kita butuh tetapi kita gak sanggup, saudara, maka kita akan mengalami proses-prosesnya, saudara. Contoh soalnya, kita butuh pesawat. Kita katakan untuk penginjilan, saudara. Baik. Tapi apakah kita sanggup? Belum tentu. Kenapa, saudara? Pesawat harus punya landasan. Mungkin rumah kita gak sanggup, saudara. Itu salah satu gak kesanggupan kita. Tetapi apakah Tuhan tidak mengizinkan kita punya? Mengizinkan. Prosesnya, tanya diri sendiri, saudara, sanggup nggak kita? Tapi kalau iman kita sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan kita, maka saya percaya, saudara, Tuhan akan mengabulkannya. Jadi kalau ada sampai malam hari ini, saudara, ada sesuatu yang belum saudara terima. Mungkin ada saudara dalam keadaan sakit, sampai hari ini mungkin saudara belum sembuh. Percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala sesuatu itu adalah yang terbaik, saudara. Kita baca dulu dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan bilang begini, saudara. Sudah? Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hal ini sudah sering kali saudara dengar, saudara. Nah, saya bacakan di terjemahan sederhana Indonesia, dia bilang begini, saudara. Dengan percaya penuh, artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima, biarpun kita belum melihatnya. Amin. Amin, saudara. Percaya penuh, yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima, biarpun kita belum melihatnya. Malam hari ini saya mau tantang saudara. Mungkin saudara dalam keadaan sakit, saudara mulai mengeluh, aku sakit tidak sembuh-sembuh, apapun sudah kulakukan. Saya mau beritahu, kuasa Allah, mujizat Allah masih ada sampai hari ini. Pertolongan Allah masih ada sampai hari ini. Percaya penuh, saudara. Percaya penuh. Saya percaya
Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus ada di tempat saudara, dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Maka di hari-hari mendatang, waktu tayangan ini saudara boleh sampai di tangan saudara, saudara menonton, percayalah, ada tangan yang kuat, ada tangan yang hebat yang mau menyembuhkan saudara. Malam hari ini juga mungkin ada saudara yang khawatir dalam hidupmu, melihat situasi negara kita hari-hari ini saudara. Saudara mungkin khawatir apa yang terjadi nanti. Bagaimana ini nanti terjadi? Hal yang sama juga saya beritahu saudara, bahwa Allah kita yang kita sembah, Yesus itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Bangkitkan imanmu. Percaya penuh kepada Dia saudara. Dia tidak tinggalkan saudara. Panggil Yesus malam hari ini. Dia akan kerjakan sesuatu dalam hidupmu saudara. Mungkin juga malam hari ini saudara, ada yang masalah di dalam rumah tangganya. Mulai panggil Yesus. Percaya penuh kepada Yesus. Saya nggak tahu apa masalah saudara hari ini. Apa masalah saudara hari ini. Tapi saya mau beritahu, percaya penuh kepada Yesus. Maka Yesus yang mengasihi kita, mencintai kita lebih dari yang kita tahu saudara, Dia akan menyelesaikannya. Percaya, Dia akan menyelesaikan saudara. Jangan bimbang, maju saja, percaya saja. Yesus itu dahsyat. Atau mungkin juga saudara, malam hari ini saudara merasa ketakutan melihat situasi kota Medan saudara yang hari ini. Karena kami di Medan saudara kena PPKM. Maka ada hari-hari orang sangat takut. Takut dengan situasi yang ada, takut dengan virus yang ada, takut masa depan, takut kebutuhannya. Banyak hal yang bisa membuat kita takut saudara. Kesaksian saya saudara, 2 hari yang lalu saya keliling saudara. Saya melewati kota Medan yang dulunya itu padat saudara, bisa kadang macet. Nah tiba-tiba 2 hari yang lalu saya melewati jalan yang biasanya padat saudara. Hari itu tidak ada orang. Lalu di ujung sana saya lihat cuma 1 orang. Di sebelah kanan saya lihat cuma 1 orang saudara. Jujur saudara, jujur. Karena sudah terbiasa dengan keramaian saudara. Waktu itu saya juga, ngeri sekali melihat keadaan seperti ini. Saya lewati yang 2 orang saudara, ketemu lampu merah itu kosong. Sementara lampu merahnya itu nyala saudara. Kita harus berdiri sendiri, tidak ada kiri kanan saudara. Kita bisa khawatir, kita bisa takut, bisa menjadi pertanyaan yang luar biasa dalam hidup kita saudara. Yang biasanya rame, pada waktu itu saya sendiri di lampu merah menyala, saya cuma sendiri berhenti saudara. Ada juga rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih melihat hari itu saudara. Dan ada banyak mungkin persoalan yang saudara hadapi di hari-hari ini, yang tidak saya sebutkan saudara. Mungkin ada persoalan yang lain saudara. Mungkin ada masalah yang lain yang tidak berkaitan dengan hari-hari ini, yang tidak dapat saudara ceritakan kemana-mana. Tapi saya tetap percaya satu hal saudara. Waktu saudara datang kepada Tuhan, waktu saudara menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, waktu saudara percaya masalahmu telah diselesaikan oleh Tuhan, saudara percaya bahwa kebutuhanmu sudah dicukupkan oleh Tuhan,
Saudara percaya waktu sakitmu yang sudah menahun saudara, itu sembuh dalam nama Yesus. Waktu saudara bahkan yang hari ini ada di isolasi saudara, saya mau beritahu, Yesus masih ada, mujizat masih ada. Percaya, Dia akan sembuhkan saudara. Malam hari ini akan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara. Percaya. Karena Yesus sangat mengasihi kita saudara. Haleluya. 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 Tapi pertanyaannya saudara, waktu kita terima segala yang kita doakan, waktu kita terima semuanya saudara, baik itu kebutuhan kita, baik itu semua apa yang kita perlukan Tuhan berikan, apakah itu puncak daripada iman kita saudara? Tidak. Puncak iman yang harus kita miliki, kita baca di 1 Petrus 1 ayat 9 saudara. Itulah puncak iman. Amin. 1 Petrus 1 ayat yang 9. Saya bacakan buat saudara. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Itulah puncak daripada iman saudara, selamat jiwa kita. Bukan kita penuhi segala kebutuhan dunia ini, tetapi jiwa kita binasa, bukan. Tapi puncak dari iman ini adalah keselamatan jiwa. Saya mau beritahu satu rahasianya saudara. Dunia ini hanya sementara. Semuanya sementara saudara, tetapi ada satu kehidupan kekal, dan itulah tujuan hidupku dan hidupmu. Katakan amin. Kalaupun saudara belum mengalami mujizat hari ini, percayalah. Kalau kau percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasanya, maka percayalah, jiwamu telah diselamatkan. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan saudara. Milikilah iman. Karena iman itu bisa berdampak untuk pribadi, itu bisa berdampak kepada keluarga, itu bisa berdampak kepada lingkungan atau bangsa kita. Dan puncak dari itu semua saudara, kita memiliki keselamatan jiwa yang daripada Tuhan. Haleluya saudara, haleluya.